Dalam video ini akan dibahas tentang ziarah kubur oleh Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Abdul Somad. Mari kita dengarkan yang pertama, yaitu dari Ustadz Khalid Basalamah. Mohon penjelasannya bagaimana pandangan dalam syariat Islam jika kita selalu datang ziarah ke makam keluarga, istri, suami, anak untuk membersihkan lokasi. Kalau ziarah keluarga, tidak masalah. Bukan cuma ziarah keluarga, ziarah siapa saja, ziarah kuburan. Ziarah kuburan kaum muslimin itu sunnah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kuntu nahaytukum an ziarati kubur fazuruha fa inna tudzakkirul akhirah. Dulu di Mekah kata Nabi, saya larang kalian ziarah. Nas'alullah lana wa lakum wal afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan orang beriman dan orang muslim, ya. Sesungguhnya kalian telah mendahului kami dan kami meminta keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Itu memang ada perintahnya, itu memang ada perintahnya. Tapi yang lain tidak ada, ya. Jadi ini sebatas itu saja gitu, sebatas itu saja. Kalau misalnya kita datang membersihkan, apalagi kalau ada kerabat ya, misalnya orang tua itu kalau sudah meninggal, berarti bentuk bakti kita adalah menziarahi kuburannya kata ulama, mendoakan selamati, beristighfar kepada Allah untuk mereka. Yang ada perintahnya semua kita kerjakan, bersedekah untuk mereka. Haji dan umroh termasuk ziarah kubur, Juga perlu Bapak Ibu tahu, ziarah kubur itu ulama rincikan, boleh termasuk ziarah kubur kita datang ke depan kuburannya, boleh juga tidak, terutama bagi perempuan muslimah ya. Jadi dianjurkan oleh para ulama, kalaupun ziarah kubur dan di kuburan itu ada kuburan orang tuanya, maka mereka cukup di pagar saja, di luar, dari tembok luar, nggak usah masuk ke dalam. Sebagaimana sering dilihat kalau di kuburan Baqi di Madinah gitu kan, dituntunkan agar mereka dari pagar memberikan salam, sudah cukup kok. Karena kita berdoa dari mana saja sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal gitu kan. Tapi kalau pertanyaan selanjutnya tadi, kalau saya datang untuk membersihkan kuburan, jadi sebenarnya ulama memakruhkan ya. Tapi kalau memang pun darurat untuk dibersihkan karena kotor sekali nggak masalah. Tapi tidak ada dalam Islam kita bawa kembang, siram air, ya. Kadang-kadang kalau kita tanya kenapa disiram air kuburannya Bapak Ibu sekalian, oh karena kering, kebetulan kemarau, tanahnya pecah-pecah. Nggak ada hubungannya sama dia dalam kuburan itu. Kalau dia orang beriman tetap akan jadi taman dari taman surga, nggak ada hubungan sama sekali, gitu kan? Kalau dia misalnya memang orang fasik, walaupun kuburannya dari marmer pakai AC, tetap disiksa di kuburan. Sama dengan membawa kembang itu tradisinya orang-orang non Muslim, bukan orang Islam. Kita nggak perlu taruh kembang supaya kelihatan segar, nggak ada hubungannya. Yang mau bagus adalah doakan dia, istighfar untuk dia ya. Ya Allah ampunilah dia misalnya. Kemudian kita sedekah untuk itu jauh lebih baik sesuai dengan tuntunan dari Nabi SAW. Kita lanjutkan video kedua, yaitu dari Ustadz Abdul Somad. Selamat menyaksikan. Apakah ada perintah anjuran untuk ziarah kubur pada umumnya? Ada. Mana hadisnya? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur, karena dulu orang ziarah kubur minta-minta sama yang dikubur. Maka setelah itu ala fazuruha, setelah ajaran Islam kuat, silakan ziarah kubur. Guna ziarah kubur 3. Tazkiratan lil maut, ingat mati. Tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Turiqul qulub, melembutkan hati. Yang hatinya keras, tengok kubur, hatinya lembut. Yang suka shopping, ziarah kubur, berhenti shopping. B. Ziarah makam Rasulullah ada enggak? Ya. Siapa dia? Abdullah bin Umar bin Khattab. Setiap kali dia pulang, dia tidak ke rumah. Setiap kali dia pulang dari dagang bisnis, dia tidak pulang ke rumah, tapi dia tegak di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin Siddiq, Assalamualaikum ya Abatah. Baca biografi Abdullah bin Umar bin Khattab. Ziarah makam orang tua sendiri di sembarang waktu dan di waktu-waktu tertentu. Baik, ziarah. Apa yang kita lakukan? Ziarah untuk ingat mati, bukan minta macam-macam. Apalagi minta kau dibuntut. Ziarah makam orang soleh yang disebut sebagai wali Allah, maka berziarah ke makam orang-orang yang baik, itu termasuk ziarah kepada makam yang umum, mengingat pada kematian. Apa faedah yang diperoleh dari orang yang diziarahi? Orang yang dia ziarahi mendapatkan salam. Apa doanya? Tarik panjang napas. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nasallahu lana wa lakumul afiyah. Panjang Pak Ustaz ya. Kami selama ini pendek aja. Assalamualaikum alal kubur. Jadilah daripada tidak sama sekali. Apa manfaatnya bagi orang yang menziarahi?
ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari sebelum meninggal Nabi datang ziarah ke pemakaman Badar, ke pemakaman Uhud. Nabi datang ke Uhud seolah-olah mengucapkan selamat tinggal, lalu kemudian Nabi meninggal dunia. Tentang kebangkitan umat Islam di awal abad ke-17, awal abad 15, dicanangkan diikrarkan abad 15 sebagai abad kebangkitan. Setelah hampir 40 tahun berlalu, penanya mengamati gejala-gejala. 1. Gandrungnya umat Islam menutup aurat, terutama memakai kerudung. B. Meningkatnya jumlah jamaah haji. C. Meningkatnya jumlah peranan orang Islam di Eropa. 2. Kemunduran, mundur dan melemahnya peranan Islam di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. B. Timbulnya kelompok Islam yang mendakwakan sebagai paling benar sunnah sehingga berpotensi memecah belah. Pertanyaan A. Bagaimana menurut pandangan pengamatan penelitian Ustadz Somad, Islam akan bangkit di Eropa? Karena Nabi mengatakan Konstantin sudah, Rum akan bangkit. Spanyol, Vatikan, Roma akan bangkit. Dan sekarang sudah nampak gubernur, wali kota London, para umat Islam yang ada di Eropa sudah bangkit. Bagaimana prospek 15 sebagai abad kebangkitan? Islam akan bangkit. Gerakan apa yang utama yang dilakukan? Gerakan ilmu pengetahuan. Makanya didirikanlah IIU, International Islamic University, dengan mengkombinasikan sains dan ilmu pengetahuan. Islam akan bangkit bukan karena meledakkan kedutaan Amerika. Islam bangkit bukan karena menghujat-hujat Israel. Islam akan bangkit karena umat Islam punya pengetahuan dan orang barat terpukau dengan Islam. Mereka akan bersyahadat. Disitulah bangkitnya Islam. Allahu Akbar.